Terus kemudian saya dihadapkan dengan hutang yang nilainya ratusan juta gitu ya. Itu luar biasa buat saya, shock, dan kadang bukan kadang ya, itu membuat saya ingin bunuh diri gitu. Saya sempat ingin gantung diri pada saat itu, cuman dicegah oleh nenek saya. Nenek saya bilang, kamu jangan menyerah gitu, karena biasanya orang yang akan mantul lebih tinggi adalah orang yang jatuhnya sangat dalam. Kalau ini proses apa teh? Ini pemberian tanggal expired. Oh, pemberian tanggal expired. Ya, sama hologram. Nah, lanjut ke sini. Oh, ini Pengemasan rempah perawan. Produksi dan pengemasan rempah perawan di sini. Kalau ini bestsellernya teh? Ini bestseller banget, Mas. Bisa ribuan, bisa puluhan ribu Per hari? per hari. Alhamdulillah. Luar biasa. Ini proses sealernya. Nanti kalau sudah sudah penuh ya di sana, kita turun ke finish good. Nah, kalau ini proses packing nih. Ini proses packing, ini pemesanan hari ini. Jadi kita kasih kode. Ini kode, kita kasih kode ya. Ada kodenya? Ya. Setiap distributor ya? ada kodenya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miyuki. Saya owner dari Ratu Ratus yang beralamat di Dusun Kawali, Desa Pancawati, RT 05 RW 04, Kecamatan Kelari, Kabupaten Karawang. Nah, Ratu Ratus ini adalah produsen olahan herbal dan rempah yang dikemas menjadi wedang-wedangan yang berkualitas tentunya, dan dikemas dengan kemasan modern. Produknya ada berapa teh? Produknya ada sekitar 8. Mungkin di sini bisa dilihat ya. Ada Nyisena, ada Timung Spa, ada Nyigesem, ada wedang lelaki, ada rempah perawan, ada Nyi Putimah, dan ada lagi jamu bersalin, jamu made by order. Dan ada lagi nih produk botol juga dari kita. Saya tuh mulai terjun ke bisnis sebenarnya dari tahun 2014. Tapi waktu itu konsepnya masih dagang karena saya masih belum punya banyak ilmu ya. Nah, saya udah pernah jualan parfum laundry, terus sabun laundry, terus kemudian baju ya, jualan baju juga, jualan tas branded juga. Tapi ya alhamdulillah ya, semuanya gagal gitu, bangkrut ya. Pada saat itu tuh tahun 2016. Nah, 2016 bulan Mei lah, kisaran Mei, saya mulai berpikir ingin usaha yang jarang lah, yang masih langka gitu. Jadi biar nggak banyak saingan, saya mikirnya gitu. Akhirnya ketemu nih sama teman, beliau jualan ratus bakar dan ratus rebus. Nah, akhirnya saya coba produksi ya, tapi repacking pada saat itu. Jadi saya kasih merek Ratu Ratus gitu. Tapi pada saat itu masih konsepnya jualan juga ya. Jadi belum ke arah bisnis gitu. Baru di tahun 2017 saya mulai nih berpikir, karena ada masalah keuangan keluarga. Jadi orang tua saya kelilit rentenir pada saat itu hingga ratusan juta gitu ya. Di bulan September saya taunya. Terus kemudian saya berpikir, saya ingin punya pendapatan harian gitu. Bila perlu setiap detik deh saya punya pendapatan. Karena apa? Karena yang nagih setiap hari itu ya Allah sampai lebih dari 35 orang gitu nagih ke sini. Sampai luar biasa banget rasanya. Seolah hidup segan mati nggak mau gitu. Kalau dikejar hutang ya ampun luar biasa deh, tidur nggak nyenyak, pokoknya benar-benar serem deh kalau udah urusan sama hutang gitu.
Nah, alhamdulillah Allah kasih jalan. Allah kasih jalan, saya bisnis rempah perawan. Nah, saat itu rempah perawan botol ya, saya bikin rempah perawan botol. Itu produksi hanya 10 pieces aja, karena memang cuman punya modal 100.000 ya. Ya memang uangnya memang habis gitu ya, semua tabungan habis untuk bayar hutang gitu pada saat itu. Yang wah, saya kalau tiap inget cerita itu ya Mas ya, tiap ini kayaknya pengen nangis terus ya. Masih keinget ditagih, gimana sih, ditagih rentenir gitu ya, yang wah pokoknya kadang ya sakit hati ya, luar biasa banget. Sampai tidur aja istilahnya kalau orang Sunda tuh gegebegen ya Mas, inget banget gitu ini hutangnya yang nagih banyak, ya Allah besok ada nggak ya uang buat bayar gitu, sampai kayak gitu tuh setiap hari itu Mas. Bukan kadang ya, itu membuat saya ingin bunuh diri gitu. Saya sempat ingin gantung diri pada saat itu, cuman dicegah oleh nenek saya. Nenek saya bilang, kamu jangan menyerah gitu, karena biasanya orang yang akan mantul lebih tinggi adalah orang yang jatuhnya sangat dalam. Tapi alhamdulillah 2018 itu Allah kasih rempah perawan ini mulai dikenal oleh banyak orang gitu ya. Allah kasih jalan dan mulai booming di 2018. Pokoknya pas awal-awal wah meritis luar biasa banget perjuangannya ya. Waktu tidur berkurang, terus ya bukan berkurang lagi ya, sampai nggak ada waktu tidur. Gitu ya. Ya sampai nggak ada waktu tidur. Terus kemudian kita memang harus apa ya, melayani dengan ini, karena kan kita waktu itu benar-benar butuh uang ya. Sampai ada customer minta dikirim jam 10 malam ya kita kirim pada saat itu. Ya, teh waktu lagi keadaan terpuruk itu gimana teh? Ya pokoknya kalau misalnya kita dalam kondisi terpuruk, apalagi kelilit hutang ya. Yang pertama hutang riba ya terutama ya Mas. Yang pertama taubat ya, mungkin banyak banget dosa kita, kesalahan kita gitu. Itu taubat itu udah harus yang utama banget. Terus kemudian yang kedua ikhlas. Kita harus ikhlas banget dengan kondisi kita, nerima apapun apa ya keadaannya gitu ya, pemberian dari Allah gitu ya. Dan insya Allah Allah akan kasih jalan gitu, seperti itu. Terus kemudian selain itu kita juga harus bisa punya daya juang yang lebih. Kadang orang berjuang ya, berusaha itu cuman sekedar misalnya berapa jam, nah kita harus bisa lebih dari itu. Terus orang bisa berjuang dengan modal ya, kita dengan tenaga, kita harus mengupayakan lebih lagi gitu tenaga kita, waktu kita, seperti itu. Ya waktu itu saya berusaha memperkenalkan ke teman-teman, sering banyak penolakan gitu Mas. Tapi saya selalu berpikir pokoknya saya nggak akan nyerah. Produk ini sebenarnya prospektif ya, saya yakin aja sama Allah gitu ya. Produk ini prospektif, saya harus perkenalkan lebih banyak lagi gitu, dan saya nggak akan nyerah sebelum saya dapat penolakan 1000 kali. Tapi alhamdulillah kan sebelum 1000 kali ada penerimaan juga gitu. Nah dari situ saya percaya diri aja, terus kenalin, perbanyak jaringan, terus perbanyak ilmu ya, belajar ke sana ke sini. Waktu itu masih banyak juga belajar yang gratisan ya. Saya coba belajar ke sana ke sini dan alhamdulillah sih ada hasilnya gitu. Sekarang karyawannya ada berapa teh? Karyawan kita alhamdulillah sekitar 15 orang yang kita ambil dari lingkungan sekitar sih. Pengennya kita bermanfaat lah untuk lingkungan gitu. Kapasitas produksi kita itu 2000 pieces, tapi sebenarnya bisa ditambah ya. Kalau pesanan lebih banyak kita paling tambah kuota tetangga sekitar gitu ya untuk memproduksi gitu.
bisa sampai 5.000 untuk untuk bisa bekerja sama dengan karyawan. Tentu kita harus menyamakan visi misi ya. Visi kita disamakan biar kita bisa satu frekuensi. Nah, di kita ini ada budaya yang memang harus mereka patuhi gitu. Seperti itu. Jadi budaya itu yang memang jadi acuan kita supaya kita masih dalam satu tujuan. Nah, selain itu saya juga ungkapkan ya ke karyawan tujuan kita di bisnis itu seperti apa dan goals kita apa. Kita berikan informasi itu kepada mereka supaya mereka paham dan bisa satu jalur ya, satu gerbong dengan kita gitu. Kalau tips dari aku pribadi ya, jangan mudah menyerah. Jadi dalam bisnis itu gagal itu mungkin ada. Jadi kemungkinan itu 50-50. Tapi itu suatu kesempatan buat kita. Kemungkinan sukses kita juga ada kan gitu. Kemungkinan gagal kita ada. Jadi bagaimana cara kita menekan kegagalan? Saya menyarankan gitu, atau saya memberikan tips kepada teman-teman, jangan pernah berhenti belajar dan jangan mudah menyerah. Jika gagal, bangkit lagi. Karena kita nggak tahu di gagal keberapa jatah kita, terus kita akan sukses selanjutnya, seperti itu. Harapannya usaha ini bisa lebih besar karena saya punya banyak mimpi ya. Banyak mimpi di bisnis ini. Jadi bukan cuma bisnis ini nanti yang akan saya bangun. Saya ingin punya pabrik yang besar. Saya juga ingin punya perusahaan pemasar khusus ya yang besar, dan saya juga ingin punya learning center yang khusus untuk mengembangkan tim baik dari internal maupun dari tenaga pemasar, seperti itu. Untuk kami alhamdulillah karena saya juga dari awal merintis bisnis itu dari minus ya. Terus saya banyak belajar dari teman-teman yang sudah sukses. Mereka istilahnya banyak yang menjalankan sedekah. Dan alhamdulillah nih, mulai dari awal bisnis kita menjalankan yang namanya sedekah brutal, dan alhamdulillah ya, Allah sesuai janji Allah gitu, apa yang kita keluarkan itu tidak mengurangi sama sekali harta kita, seperti itu. Oh tentu banget ya. Saya sangat berterima kasih banget dari lubuk hati yang paling dalam ya kepada teman-teman saya, saudara-saudara saya, atau siapapun yang sudah pernah mensupport saya, baik secara langsung maupun tidak langsung ya. Sampai saya di tahap ini, saya yakin ini bukan karena saya sendiri gitu. Pasti karena banyak orang yang mendukung juga, banyak doa juga gitu ya. Terutama nih tim suami saya gitu ya, keluarga saya, terus tim internal di sini, tim reseller gitu yang sangat luar biasa membantu, dan sahabat-sahabat saya yang selalu support, selalu memberikan saran, selalu memberikan informasi ke arah mana saya harus kemana, saya harus gimana gitu. Pokoknya saya sangat berterima kasih banget